Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai vektor dan bitmap. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengerjakan beberapa soal mengenai vektor dan juga bitmap. Sehingga untuk pertemuan hari ini saya akan menjelaskan hanya sedikit saja, karena saya anggap kalian sudah mulai memahami apa itu vektor dan juga bitmap. Kita akan mulai dari dasar, yaitu mengenai desain grafis. Dengan sebuah pertanyaan, apa itu desain grafis? Desain grafis itu merupakan kata lain dari citra visual ataupun image. Dalam ilmu komputer, grafis merupakan gambar digital yang dapat dimanipulasi atau dikenal dengan istilah desain grafis. Terdapat beberapa atribut desain di dalam desain grafis. Yang pertama adalah warna. Warna, di sini warnanya itu ada 3, yaitu ada CMYK, RGB, dan juga BW atau black white. Untuk warna-warna ini sebetulnya memiliki warna dasar yang berbeda. Untuk CMYK, di sana ada 4 warna dasar, yaitu ada cyan ya, kemudian ada magenta, yellow, dan juga black. Untuk RGB itu ada 3 warna dasar, yaitu ada red, kemudian ada green, dan juga blue. Sedangkan untuk BW atau black and white itu merupakan gabungan dari keduanya. Apabila kita lihat dari gambar yang di bawah ini, dari CMY, cyan, magenta, dan yellow, ketika digabungkan akan menghasilkan red, green, dan blue. Dan ketika ke-6 warna dasar tersebut disatukan akan menghasilkan gambar black and white. Atribut yang selanjutnya adalah resolusi grafik, di mana resolusi grafik ini mendeskripsikan banyaknya detail yang digunakan dalam jumlah piksel. Dan yang ketiga adalah tipe dari file. Untuk tipe file yang digunakan dalam desain grafis ini beragam, jadi ada banyak sekali. Di antaranya adalah BMP, JPEG, PNG, dan lain sebagainya. Tipe dan jenis di dalam desain grafis. Yang pertama adalah bitmap ataupun raster, di mana bitmap atau raster ini merupakan tiruan dari gambar asli. Bitmap itu juga berbentuk dari sebuah gambar yang disebut dengan gambar digital. Kemudian bitmap itu tersusun dari piksel atau titik ataupun dot ya. Piksel itu juga memiliki sebuah sifat di mana setiap titik atau setiap dot itu memiliki koordinat dan juga warna tertentu. Dan dari piksel-piksel ataupun dari dot atau titik yang tadi akan menghasilkan sebuah pola yang membentuk kesan gambar. Apabila kita lihat dari contoh yang ada di bawah, dari sebuah gambar ini, gambar A, gambar sepeda ini ya, ketika kita besarkan atau kita ambil hanya beberapa bagian saja, di sana menghasilkan sebuah titik-titik atau ini bisa disebut dengan piksel ya, titik-titik ini. Ini adalah piksel. Kemudian ada gambar vektor. Vektor ini tersusun dari garis, jadi bukan lagi titik-titik. Di vektor ini merupakan garis, dan garis-garis ini dapat membentuk sebuah bidang. Contohnya, saya memiliki sebuah garis lurus seperti ini, kemudian saya gabungkan dengan garis yang lainnya, saya tambahkan dengan garis lagi, saya tambahkan dengan garis lagi, maka ini akan membentuk sebuah bidang.
Dan garis ini memiliki beberapa properti. Di antaranya adalah fill, bagian dalam, ini fill. Kemudian stroke, garisnya, ini stroke. Dan node. Node ini titik, jadi ujung-ujung ini node. Kemudian vektor itu tidak dipengaruhi oleh resolusi. Nah, kalau misalkan yang bitmap tadi itu dipengaruhi oleh resolusinya, jadi berapa pixel. Kalau vektor ini tidak. Jadi mau dibesarkan seperti apapun, dia akan tetap terlihat garis-garisnya, sehingga gambarnya akan tetap detail. Perbedaan dari vektor dan juga bitmap. Perbedaan secara visual ya, apabila kita lihat dari dua gambar ini sama-sama gambar A, namun perbedaannya adalah ketika gambar vektor itu dibuat dari garis-garis ya dan dibesarkan, maka hasilnya akan tetap garis. Namun untuk gambar bitmap, ketika dia berupa gambar yang kecil, kita bisa melihat gambar ini sebagai huruf A. Namun ketika dibesarkan, isinya adalah dot-dot atau piksel-piksel yang terhubung. Perbedaan lainnya adalah yang pertama, untuk gambar vektor itu disusun oleh objek geometris. Ya. Jadi kemarin juga banyak sekali yang sudah menjawab bahwa vektor itu terbuat dari objek geometris yang merupakan perhitungan matematis dan lain sebagainya. Jadi kalian pasti paham vektor itu terbuat dari garis-garis, kurva, dan juga beberapa koordinat yang dihitung secara matematis. Sedangkan bitmap ini disusun oleh objek yang disebut pixel atau titik tadi. Perbedaan lainnya adalah mengenai sifat. Kalau vektor, ya, sifatnya itu independen. Nah, sehingga ketika dibesarkan atau dikecilkan, gambar dari vektor tidak akan pecah, istilahnya begitu. Kalau bitmap itu dipengaruhi dari resolusinya. Apabila resolusinya kecil, ketika gambarnya kita besarkan, otomatis nantinya akan pecah atau blur. Kemudian dari ukuran, vektor itu memiliki ukuran penyimpanan yang lebih kecil, sedangkan bitmap itu ukurannya lebih besar. Dan lain sebagainya. Ini nanti bisa kalian baca sendiri ya untuk perbedaannya. Kemudian untuk bitmap memiliki ciri-ciri yang biasanya dibentuk dari pixel, dot atau titik. Kemudian satuannya itu adalah dpi. Jadi satuan bitmap itu adalah dot per inch. Kemudian format filenya biasanya adalah BMP, JPG, TIF, PIX, dan PEX. Kelebihannya, pemakaian prosesor itu lebih kecil dan juga mampu menangkap nuansa warna dan bentuk yang natural. Namun, bitmap itu juga memiliki kelemahan, yaitu ukuran file yang lebih besar dan juga ketika melakukan kompresi pada gambar, ini merupakan sebuah penurunan kualitas. Sedangkan vektor, ini vektor ya, ini saya salah tulis, vektor itu memiliki ciri-ciri tampilan yang terlihat jelas meskipun dilakukan sebuah pembesaran. Kehalusan gambar tidak bergantung pada ukuran dpi, tapi pada output device, seperti monitor ataupun printer. Jadi ketika kita melakukan printing dari gambar vektor, itu mempengaruhi tingkat kehalusan dari gambar tersebut. Kemudian format filenya biasanya ada AI, CDR, SVG, dan WMP. Ini sebentar, ini vektor ya, yang saya maksud di sini adalah vektor. Vektor. Kelebihan dari gambar vektor, yang pertama adalah ukuran filenya lebih kecil, dan yang kedua dapat dicetak pada resolusi apapun tanpa kehilangan detail gambar. Nah,
Namun, gambar vektor juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama pemakaian prosesor dan memori itu lebih banyak. Istilahnya gambar ini lebih berat begitu ya. Dan gambar itu terlihat kaku. Program yang digunakan untuk gambar vektor, program yang bisa digunakan adalah kalau misalkan yang berbayar ya, proprietary ini adalah berbayar, yaitu yang pertama ada CorelDRAW, kemudian Adobe Illustrator, ada Freehand, dan juga Sara Extreme. Sara Extreme ini untuk Linux. Kemudian untuk open source yang gratis itu ada Inkscape, LibreOffice, dan Sara Extreme. Kalau untuk bitmap, program yang biasanya digunakan adalah Corel Photo Paint, Adobe Photoshop, dan Photo Perfect. Ini untuk yang berbayar. Untuk yang open source atau yang gratis ada GIMP, Digicam, dan juga TuxPaint. Nah, setelah kalian memahami apa itu bitmap dan juga vektor, jawablah pertanyaan berikut dan kirimkan dalam tugas fungsi bitmap dan vektor di dalam Classroom. Nah, tempat untuk pengirim tugasnya sudah saya berikan di dalam Classroom. Silakan nanti kalian kerjakan, boleh diketik ataupun difoto, ya ditulis tangan kemudian difoto. Setelah itu, jika kalian mengambil informasi dari internet, jangan lupa lampirkan sumbernya. Nah, pertanyaannya adalah, menurut kalian, apa kegunaan dari vektor dan bitmap? Ini silakan dijelaskan satu-satu ya. Vektor itu gunanya untuk apa? Bitmap untuk apa? Dan contohnya, ketika kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari, itu apa saja? Misalkan, vektor itu digunakan untuk bla bla bla, dan bitmap digunakan untuk apa? Dah, itu saja. Nanti silakan dikirimkan sebelum jam ini berakhir. Oke? Jadi untuk pertemuan hari ini cukup itu saja. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan lebih lanjut mengenai vektor dan juga bitmap, silakan ditanyakan melalui kolom komentar ataupun kalian tanyakan langsung kepada saya melalui chat. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.